Salam ngarit pemirsa, kali ini kita berbagi edukasi ya dengan Mas Tule, mulai dari dulu peternak dan lain sebagainya hingga merambah ke pedagang. Mas Tule sudah berapa tahun ternak kambing? Sekitar 10 tahun. 10 tahun. Ya. Mas Tule pertama kali dagang siapa yang ngajarin? Itu dulu pertama kita awal mula dagang di pasar, Mas. Tapi termasuk kita dagang keliling ikan, Mas. Ikan, lama-lama kita berani dagang buah di pasar, lama-lama kita berani terjun ke pasar. Nah, lama-lama kita beli unggas dulu, Mas. Saya dulu beli unggas dulu dari ke petani sendiri, yang ayam atau itik ya. Kita bawa ke pasar, lama-lama kita ada keniatan, sedangkan kakak juga udah merambah di kambing. Nah, lama-lama saya pertama dulu miara kakak yang isi. Kalau dulu saya sapi, Mas. Saya dulu sapi, tapi dulu kan sapinya masih buat apa ya, masih buat meluku ataupun di bajak lah ya, taruh dikasih gerobak bisa. Nah, lama-lama kita miara dari kecil sapi, terus indukan, kita udah puas dengan sapi, lama-lama kita miara kambing. Miara kambing 4 tahun, kita berjalan 4 tahun. Dulu pertama miara itu betina. Betina saya beli 800 dulu. Kalau 800 masih kambing Jawa ngacang ya. Terus saya kawinkan dengan pejantan yang gede, Mas, keluar 3. Nah, lama-lama dari itulah saya terus didukung sama orang tua bikin kandang. Lama-lama kita didukung, suruh ngambil dana ataupun yang sekarang dinamain dengan bantuan pinjaman bank lah ya. Dipercaya dengan dukungan orang tua, mertua, terus sama orang rumah, baru kita ngambil duit di bank. Kita bikin kandang kecil-kecilan, paling enggak 30 lubang. Kita ngisi 4 bulan, yang ngisi kakak dulu. Kita jual untung, ngisi lagi, jual untung, ketiganya saya ngugal, Mas. Maksudnya ngugal itu kita tambahin lagi, langsung 30 ekor. Zaman dulu keterak penyakit, Mas. Zaman dulu ada lumpuh, Mas. Masih sampai sekarang juga itu susah obatnya. Lumpuh sama stroke, Mas. Itu sekali ngisi 30 ekor mati 6, Mas. Selama saya ngisi 1 bulan mati 6 ekor. Itulah dari pengalaman dari itu. Terus saya tidak kapok, langsung saya berjuang lagi, terus ngisi lagi, nyampe sekarang saya udah belajar pedagang, maksudnya dagang langsung ke petani, Mas. Maksudnya langsung naruh ke petani. Kita 2 bulan langsung berkembang, Mas. Karena dulu saya naruh ada orang petani beli, saya yang isi, saya yang ngambil lagi. Kenapa tidak murni pedagang aja? Masih tidak artinya kan banyak tuh yang jual-jual aja, nggak ngurus peternak. Ya kalau dulu saya kan mencari ilmu dengan petani, Mas. Makanya lama-lama ketagihan pelanggan, jadi pelanggan petani itu jadi pelanggan saya sendiri. Nah, akhirnya dari itu saya tahu pengalaman dari petani itu sendiri, ada yang lumpuh, sakit, kamisan, dan apapun itu kambing, dia curhatnya petani ke saya. Jadi taunya itu. Mas, kalau susahnya di ternak apa sih, Mas? Kadang kan peternak itu ngomong harga mau jual takut kemurahan, kalau beli takut kemahalan. Kalau jual takut kemurahan. Dibeli
takut murah nggak sesuai. Nanti itu kalau sebenarnya simple ya. Kalau ilmu pedagang itu siapa yang narok di petani itu sendiri, simpelnya gini loh, maksudnya saya ngomongin, saya mau beli ke tempat sampean mas, tapi sampean mau ngambil lagi, itu bakul ataupun pedagang itu udah bingung. Maksudnya dia udah kalau perjanjian kayak gitu udah bingung. Udah Kenapa takut bingung? Dia. Ya karena kita mau ngambil banyak, nanti petaninya nggak untung. Nanti kalau kita nggak ngambil banyak, petaninya juga rugi. Maksudnya, artinya mau ngambil untung dari petani. Makanya kita ambil di tengahnya mas. Kita ambil di tengahnya, kira-kira kita dapat kalau istilah sekarang ojekan lah gitu. Susahnya, ruginya apa? Ngurus pedagang tapi tetap ngurus petani. Ruginya ada nggak? Ruginya ya cuman kadang-kadang ada yang komplain, ada kadang-kadang. Tapi kan kalau kita yang deket-deket sini aja, taruhlah satu kecamatan, dari saya, kalau kambing dari saya pengobatan masalah obat cacing, ketahanan tubuh itu masih dari saya mas, masih dari saya, tanggung jawab saya. Diperhatikan. Nanti kalau seumpamanya pengepuk itu sendiri, kalau seumpamanya di atas 20, seumpamanya kalau kambing sudah mapan, kok ada 1 ataupun 2 ekor yang tidak mau gede ataupun tidak rata dengan lainnya, kita bisa ganti. Untungnya apa kalau dengan petani? Ya untungnya gitu, kita cuma mencari pelanggan mas, pelanggan supaya kita besok kalau seumpamanya ada pesanan yang mendadak harus dikirim berapa ekor, kita udah ada persiapan dari petani. Kita cuma mindah aja. Petani, capeknya apa dengan petani? Ya capeknya kadang-kadang kan ya itu kita ngerintisnya mas, kita ngerintis narok dari petani itu. Ya emang petani itu ya modal dia sendiri sih, aslinya modal sendiri, tapi tetap kita kawal. Itu yang masih bisa putaran sama pedagang sendiri ya, maksudnya masih nyatu loh. Tapi kalau dia sudah tidak sama saya ataupun pedagang lainnya, saya udah nggak mau tahu gitu. Maksudnya artinya kalau bukan ngambil dari sini untuk lingkungan sini, ya Mas Doli nggak mau ambil pusing, nggak tanggung jawab. Ya. Tapi kalau yang dari sini masih bisa dikawal, masih bisa dikawal lah, masih artinya berani buang, berani beli gitu ya. Jual mau beli. Tapi termasuk wilayah sini aja ya mas. Kalau indukan itu kan semakin lama semakin menua. Semuanya saya beli petani nih ya. Ngomong kalau belinya 15 nanti udah tua aja dikembalikan ke sini bisa dan dikasih untung. Maksudnya gimana itu? Kalau kalimat kalau kita kan ngasihnya betina itu indukan kan yang muda mas. Nyampe sana paling enggak itu dikira-kira beranak paling enggak bisa 5 kali ataupun 6 kali. Postur kambing itu udah menua. Makanya saya ambil kesimpulan sama petani itu sendiri, kalau sudah tua dia nggak kuat beranak ataupun tidak produksi lagi, digemukan. Biar modal dari awal itu bisa balik lagi. Paling enggak bukan balik lagi lah, paling enggak mengurangi, tidak merugi banget lah. Nah, tapi kan selama di sana kan udah beranak 4 kali, 5 kali, 6 kali, itu udah untung berapa mas? Nah, kita cuma ngambil di modalnya itu dari awal itu berapa, makanya solusinya gede gemukin. Agar peternak untung. Iya, maksudnya biar modal yang dulu itu nambah. Bukan nambah, maksudnya biar tidak merugi banget loh. Modal dari awal 15 juta, maksudnya 1.500.000 itu. Itu kan kalau tak kambing tambah beranak 1, 2, 3 kan tambah besar tuh. Iya, maksudnya nambah besar, anaknya juga nambah untung. Tapi kan postur tubuh indukan kan ada yang membesar, ada yang menua mas. Tetap menua. Harga bisa nggak lebih dari 15? Bisa, kalau bisa, ya? Postur kambing itu emang bagus, dia ngasihnya juga masih laktasi 1 kali 2 kali, dia kan semakin membesar. Apalagi di sana beranak 4 kali, terus
langsung dimajirin ya, ataupun digemukin itu. untuk jadi pedaging. Itu modalnya bisa malah lebih mas, bisa. Modal 15 bisa 18 bisa. Bahkan bisa 2 juta. Bisa 2 juta ya, kalau digemukkan ya. Kalau digemukkan. Makanya saya bilang kan kalau kambing sudah tua ataupun dia jelek, tapi postur tubuh itu dia gemuk, semakin gemuk harganya juga bagus. Kalau umpamanya peternak yang sering ngambil ke Mas Tule, tapi jual nanti nggak ke Mas Tule gimana? Ya itu kan kadang-kadang kita agak kecewa dikit lah. Ngapa? Kecewa. Ya karena pelanggan kita udah gimana ya? Ya itu mah masalah sebenarnya terserah dia. Itu hak asasi dia, maksudnya haknya dia. Ya, cuman kadang-kadang kita yang rintisnya loh mas dari awal itu. Kita naruhnya juga harga yang standar biar petaninya juga cepat dapat untung. Tapi kadang-kadang dia lupa dengan yang ngasih pertama ilmunya. Gitu. Tapi banyak kayak gitu apa jarang? Termasuk ya tidak terlalu banyak ya tidak terlalu anulah. Sedang lah. Sedang lah ya ada yang bertahan sama saya, dia ngajakin terus nyampe kapan saya entah ibaratnya mati hidup sama Mas Tule, maksudnya selama dia peternak ya, bukan apa hidup matinya dia sama saya enggak. Tapi yang berpindah dari Mas Tule juga ada. Ada ya. Tapi saya emang suruh biarin dia pindah sama pedagang lain biar dia ngerasain apa sih bedanya saya dengan orang pedagang lainnya gimana coba. Biar dia bisa bedain gitu loh. Tapi ternyata orangnya balik lagi. Ada yang balik lagi. Apa sebabnya balik? Ya kurang tahu, masalah itu kan dia sendiri yang bisa biji mas, bukan saya. Nah, Mas Tule itu apa namanya? Nomor teleponnya berapa? Nomor telepon ya sudah sering saya cantumin ya mas. Ya 0823 73 33 42 46. Itu berikut WA. WA sama mas. Kalau ini alamatnya di mana? Alamat Desa Sinar Luas, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Terus kalau wilayah sekarang itu untuk pengiriman terjauh berapa daerah mana aja sih yang bisa di cover, dibantu untuk mendapatkan kambing-kambing bagus? Termasuk bulan ini banyak di Lampung sendiri mas. Bulan ini? Lampung Tengah sendiri, Lampung Timur, Lampung Selatan, termasuk yang dekat-dekat Lampung sini, terus Jambi, Palembang, Jakarta, Jawa juga masih. Jawa Tengah, Jawa Timur. Bengkulu juga. Kalau Riau bisa nggak sih ya? Medan. Kemarin ada permintaan Medan. Aceh saya belum pernah mas, belum pernah ke sana. Belum pernah. Ya ada yang nanyain juga sih, banyak. Di Kalimantan juga banyak yang nanyain mas, tapi masih sulit ini penyeberangannya, masih sulit. Untuk Kalimantan ya. Lihat posisi kambing juga kita udah kasihan mas di jalan juga penyeberangan juga. Kalau nggak biasa juga ya kasihan gitu loh. Kalau broyong obat apa namanya? Kan biasanya itu ada tuh kambing yang sedang hamil tapi keluar apa namanya? Anusnya itu loh, bolnya itu. Itu ya. Obatnya apa ya, tradisional bisa nggak ya? Itu bisa mas. Gimana? Ada itu nanti bisa ngebel sendiri ya mas. Hah? Itu bisa ngebel langsung dengan saya. Bisa. Itu ada, tapi tidak saya bisa seluruhnya orang alami itu tapi dari alami, tapi nyarinya juga ya kadang ada di samping kita, kadang-kadang enggak. Kita harus agak jauh lah. Kalau untuk begitu kita kasih itu langsung masuk mas. Kalau langsung sembuh, langsung masuk sud gitu. Jadi kan kayak sejenis double ya. Dia keluar ya. Ya begitu ditempelin langsung sud gitu masuk. Sembuh nggak tapi? Itu bisa sembuh, tapi kadang-kadang petani kan takut keluar lagi, akhirnya dijual. Saya kan pernah ngomong sama petani saya sendiri, ini boyongan pas dia waktu hamil, dulu kan dari saya 400 mas, 400 masih apa? kecil 400.000. Nah, di sana hamil, penyakitnya itu boyongan mas. Dia kalau lagi makan berdiri kayak gini, dia keluar mas.
Kalau lagi makan dia keluar dikit gitu. Nah, saya ke sana, ini mau dijual apa mau saya sembuhin gitu kan? Mau kasih obat. Kalau mau kasih obat, saya tak kasih obat. Tapi kalau mau dijual ya saya beli gitu. Nah, terus tak kasih tahu itu obatnya, langsung ditempelin, masuk set, hilang. Nah, ini udah dipiara aja. Kata orang taninya takut keluar lagi. Sebenarnya itu enggak keluar lagi. Nanti kalau seumpamanya dia udah beranak kan sembuh. Nah, nanti kalau dia takut, kalau udah beranak jual aja nggak apa-apa. Jual aja. Biasanya. Enaknya itu kalau saya peternak, jualnya itu enak babon anak atau babon aja sih, indukan aja? Rata-rata petani itu sayang, Mas. Kalau udah ada anaknya mau dijual semua itu sayang. Tapi tinggal kebutuhan rata-rata. Tinggal kebutuhan? Iya, kebutuhannya kalau kebutuhannya udah mepet rata-rata ya langsung. Cepet ya. Terus Mas Tole, berkaitan dengan penyakit nih di kambing itu yang sering sekali peternak itu jual itu gara-gara apa sih penyakit yang terus dijual dagingan, dijual kiloan, timbangan? Ya rata-rata penyakit itu biasanya lumpuh, Mas. Lumpuh karena dia kurang kalsium. Biasanya yang sering yang habis beranak. Yang sering habis beranak, ya istilah manusianya paling kehabisan darah ya, apa gimana ya. Kadang-kadang yang sering itu kambing yang ketubannya udah pecah, Mas. Itu petani sendiri kan kurang peka ya. Jadi ketubannya itu udah pecah, ketahanan tubuhnya itu sudah tidak kuat mengeluarin, akhirnya anaknya mati di dalam, Mas. Anaknya? Itu indukannya gimana terus? Indukannya itu dia merintih, Mas. Merintih. Masuknya bisa disehatkan lagi atau dijual? Bisa. Tapi kalau dia masih kuat ngeden, kita bantu tarik. Dirogoh? Dirogoh. Kita bantu. Pas dia ngeden, tarik keluar. Positif dia anaknya udah mati di dalam. Kalau sampai busuk di dalam, apa solusinya? Aku pernah dapat kayak gitu, Mas. Itu jual normal apa jual sakit? Termasuk orang taninya itu dijual di pasar. Saya tak liatin kambing ini kelihatan hamil tapi perutnya dia udah kempes. Berarti anaknya udah mati di dalam. Saya bawa ke rumah, dia ngeden sedikit kok keluar kakinya dikit, Mas. Saya bantu tarik, brol, anaknya udah busuk di dalam, Mas. Itu kambingnya masih bisa sehat? Alhamdulillah udah sehat. Normal? Saya suntik vitamin, dia udah makan lagi. Itu. Yang penting anaknya keluar. Kalau masalah ari-ari karena dia belum itu ya, belum, maksudnya anaknya juga belum waktunya keluar, tapi dia udah hancur di dalam. Kalau kambing sekarang itu bagusnya indukan breeding harga berapa, tinggi badan berapa, dan harus yang seperti apa? Kalau yang bagus, Mas, untuk petani ya, menengah ke bawah, itu 25 ke bawah, Mas. Jangan terlalu. 25 maksudnya? 2.500.000 ke bawah. Entah itu harga 24, 25, maksudnya 23, ataupun 2 juta, 18.500, 17.500, itu yang standar. Tapi standar bagus ya, maksudnya udah standar bagus. Nanti kita nggak kesusahan nyari jantannya. Kita cuman kalau yang di bawah 2 juta, kita bisa nyarikan jantan yang bagus, Mas. Yang bagus, yang tua. Mudah-mudahan kalau yang siap kawin berapa ya? Kalau yang siap kawin itu darah, Mas, itu faktur hampir sama indukan. Tinggi badannya, gede-gedenya hampir sama. Harga? Itu yang harga yang 17.500, 17, 16.500. Itu darah. Apa bedanya Ya, dengan darah. doro? Ya darah sama doro sama, Mas. Sama, beda bahasa aja. Dere, kalau yang dere. Kalau yang diri? Beda, itu lepas sapi. Kalau saya ngomongin lepas sapi. Lepas sapi? Antara umur berapa sampai berapa? Umur dere sekitar 5 bulan, 6 bulan. Itu? Iya. Harga berapa kalau segitu? Yang Itu bagus? bisa kita lihat barang ya. Ada yang 12, 13, 14, nyampe 15. Yang jelek berapa?
yang nggak bagus? Yang nggak bagus itu bisa di 900 nyampe 11. Yang nggak bagus? Maksudnya yang standar biasa lah. Maksudnya Jawa ngacang lah ya. Yang orang ngomong Rambon gitu ya? Beda? Kalau Rambon itu udah masuk bagus, Mas. Rambon bagus ya? Udah bagus. Rambon ataupun Rambon Jawa yang perutnya udah bedah-bedah. Rambon itu gimana? Kalau Rambon sama Jawa Randu itu postur tubuh hampir sama. Jadi kalau perut juga hampir sama, Mas. Cuman dia beda di panjang, badan agak tinggi dikit, terus telinga itu dia agak melipat panjang. Kalau Rambon dia buka. Rambon. Sama jenong itu hampir sama. Kalau Rambon dengan Jawa Randu bagusan mana kalau diternak? Rambon sama Jawa Randu itu sebenarnya itu tinggal di sininya lah mintanya. Tapi itu sebenarnya kalau Rambon sudah masuk kualitas bagus ya? Itu Rambon itu udah bagus, Mas. Udah kualitas bagus. bagus. Yang di bawah Rambon yang jelek apa? Itu ya kacang Jawa kan kambing kacang. Terus naik lagi ke Jawa. Terus Jawa Rambon. Apa bedanya Jawa? Jawa itu kita kacang udah disemikan dengan Rambon, akhirnya keluarnya Jawa loh, Mas. Oh gitu. Akhirnya ketemunya Jawa. Kambing kacang semi dengan Rambon, akhirnya keluarnya Jawa. Kalau Rambon dengan Jawa Randu hasilnya apa namanya? Rambon sama Jawa Randu hasilnya kambing, Mas. Aduh. Ketemunya apa nanti? Ya ketemunya bagus, Mas. Bagus. Yang penting kalau disemikan jangan telinganya panjang sebelah lah. Tapi susah pasti susah. Orang itu bedain. Iya, karena di Lampung sendiri rata-rata petani, Mas. Dia kadang-kadang ada yang bisa beli betinanya, jantannya minjem sama tetangga. Akhirnya sedapatnya sejadinya. Artinya hasilnya itu yang tidak kadang-kadang nggak bisa ya. Makanya kalau seumpamanya ada petani yang punya dana, kalau bisa nyari betina 10, jantannya langsung. Bagusnya apa kalau Rambon jantannya? Rambon yang penting postur dia tinggi. Dengan Jawa Randu rata-rata ya? Kalau bisa warnanya merah ataupun semi palak merah ya. Warna merah, palak hitam. Tapi bukan peik ya. Dia. Bagusnya kalau pejantannya berarti Jawa Randu. Jawa Randu ya kalau bisa yang tua, poremnya yang ganteng, Mas. Porem petem ya. Yang poremnya tua ataupun yang serem lah. Jangan yang kayak perempuan ya. Kalau pejantan untuk digemukkan sekarang gimana nasibnya? Pejantan untuk penggemukan itu di Lampung sendiri kebanyakan yang nyari di bawah 15 rata-rata. Makanya saya sanggupnya nyarinya yang di atas 15. Lebih kenapa di atas 15 kok ya enggak? Kita masih enak, Mas, nyarinya. Kalau di Lampung sendiri kebanyakan yang 15 ke bawah. Makanya kita nyarinya berebut. Oh, jadi untuk pengiriman yang di luar daerah ataupun penyeberangan itu kalau bisa di atas 15 ya. Karena rata-rata di pasaran itu harga dan besarnya tidak lebih baik kita beli yang gede sisan. Harganya pasti harganya segitu tapi dapat barangnya memuaskan kita juga bisa milih gitu. Daripada yang di bawah 15 barangnya kecil gitu ya. Barangnya kecil kita nggak tegal lah ngasihnya itu. Karena kebanyakan di Lampung sendiri banyak yang mencari yang di bawah 15. Gitu. Kalau di bawah 1000 saya nggak sanggup, Mas. Oh gitu. Terutama di pengiriman, Mas. Terutama di pengiriman dia nggak bertahan lah di perjalanan. Oke, Mas. Terima kasih, Mas ya. Ya, oke, Mas. Sukses. Mudah-mudahan lancar usahanya. Amin.